Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 9 ditambah ayat 11 yang berbunyi, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah masih saja ada umat manusia yang tidak percaya kalau Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Pada saat para murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap, lalu disiksa, bahkan sampai disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota, tanpa membuat mujizat, tanpa membuat perlawanan untuk melepaskan diri dari semua hal yang menyiksa dirinya itu. Hal ini membuat para murid jadi putus asa dan merasakan ketakutan yang sangat hebat. Jangan-jangan mereka juga akan ditangkap dan disiksa karena menjadi murid Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya para murid telah mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun, di mana meskipun mereka mendapat didikan dan gemblengan secara langsung dari Tuhan Yesus tentang pengajaran secara imani dalam keyakinan mereka kepada Kristus sangat tinggi, namun mereka masih saja gagal fokus dan tidak mampu menangkap atau mengerti bahwa pengajaran Tuhan Yesus yang mereka imani adalah Tuhan Yesus itu Mesias yang sangat berkuasa. Dengan segala mujizat, dia pasti mampu menjadi raja hanya untuk raja umat Israel, sehingga mereka akan jadi pejabat negara ketika Tuhan Yesus dilantik jadi raja. Pada waktu pagi hari di minggu sehari setelah hari Paskah, tiba-tiba Maria Magdalena, beberapa murid perempuan mengabarkan kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur lagi karena telah bangkit. Bahkan mereka sudah sempat berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Berita ini sungguh-sungguh sangat mengejutkan para murid, dan mereka sama sekali tidak percaya dan menganggap bahwa para perempuan itu hanya cerita yang bersifat omong kosong saja. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita semua untuk kembali meneliti tentang diri kita, serta mengintrospeksi, memotivasi kita juga sekaligus di dalam mengimani mempercayai Tuhan Yesus Kristus pada masa kini. Apakah kita ikut jalan kebenaran dan hidup bersama Kristus Tuhan kita itu hanya karena kagum bahwa Tuhan Yesus itu sumber segala mujizat yang bisa dan dapat menolong diri kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh kenikmatan dan kelimpahan serta keinginan keduniawian kedagingan kita terbebas dari segala masalah? Bagaimana kalau harapan kita itu menjadi makmur, damai, dan sejahtera gagal? Apakah lalu putus asa dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus? Sesungguhnya mengandalkan pertolongan Roh Kudus sajalah satu-satunya cara di mana Dia saja yang dapat menguatkan iman percaya kita itu dengan benar bahwa Tuhan Yesus itu sungguh anak Allah yang benar-benar rela mati, disalib di atas kayu salib di Bukit Golgota menggantikan kita, lalu benar-benar bangkit dari kuasa maut, kuasa kematian, lalu naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang memang sungguh-sungguh harus senantiasa menjadi inti berita tentang keselamatan umat manusia. Karena kebangkitannya adalah membangkitkan diri kita umat percaya kepadanya, supaya kita mampu untuk kelak diangkat ke dalam kehidupan yang kekal di sorga.
supaya semua orang yang beriman percaya kepadanya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal di surga adalah karena anugerah yang begitu besar dari Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita hayati bahwa sesungguhnya pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu harus kita beritakan kepada semua orang yang dapat kita terima, yang dapat kita temui, yang dapat kita jangkau, sehingga mereka juga turut beriman percaya kepada Kristus. Dan semua itu membuat hati kita sungguh berbahagia apabila kita dapat berbagi keselamatan bagi orang lain untuk kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Ingatlah firman Tuhan yang dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 20 dan 21 ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, karena memang harus kami sadari masih sangat banyak sekali umat manusia yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa kematian itu. Dengan kemahakuasaan-Mu justru Dia membangkitkan kami dari kuasa maut, kuasa kematian kekal. Di saat ini Bapa, ketika kami juga sedang berada mengalami pergumulan akibat gangguan kesehatan, sakit penyakit saat ini mengganggu kami, sangat membuat kami bersusah hati, menderita. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memeliharakan kami, memulihkan, menyembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita. Karena dengan mujizat-Mu itu tiada yang mustahil Bapa. Kami mohon terimalah harapan dan doa kami ini, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami hanya bermohon dalam kerendahan hati kami dengan menyebut Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Amin.